Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani dengan NIM 211166 dengan rekan saya Dimas Saputra dengan NIM 211182. Kami dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas 3F. Video ini kami buat guna menyelesaikan tugas UTS mata kuliah fikih yang diampu oleh Bapak Muhammad Insan Jauhari. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, yang pertama syariat. Syariat adalah hukum atau ketentuan Islam yang bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, usul fiqh. Usul fiqh adalah ilmu yang membahas dalil-dalil fikih yang bersifat global, yaitu berupa kaidah-kaidah umum. Dan yang terakhir, fikih. Fikih ialah produk hukum hasil dari usul fiqh yang diijma'kan oleh ulama yang telah berijtihad. Oke, jadi hubungan dari antara ketiga tersebut yakni syariat, usul fiqh, dan fikih. Syariat sebagai sumber dasar hukum, sedangkan fikih sebagai usul fikih sebagai dalil-dalil yang tidak terdapat pada nas Al-Quran. Jadi apabila kita analogikan terhadap undang-undang dasar yang ada di Indonesia, maka usul fiqh sebagai undang-undangnya, sedangkan fikih sebagai sanksi ataupun penerapan dari undang-undang tersebut. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai beberapa mazhab yang ada untuk saat ini. Memang untuk saat ini banyak mazhab-mazhab di kalangan umat muslim. Yang pertama yaitu ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali. Untuk mazhab Hanafi adalah salah satu mazhab fikih dalam Islam Sunni. Mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang bernama lengkap Abu Hanifah bin Nu'am bin Sabit Al-Taimi Al-Kufi. Untuk mazhab Maliki adalah mazhab yang dikenal sebagai mazhab aliran hadis ataupun ahlul hadis dan al-ru'i, dan dalam pembentukannya terkenal dalam berorientasi pada berkemaslahatan manusia. Mazhab ini muncul di tempat kediaman pendirinya, yaitu Madinah. Untuk yang mazhab ketiga yaitu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i adalah mazhab fikih dalam Sunni yang dicetuskan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i pada awal abad ke-9. Untuk yang mazhab keempat yaitu mazhab Hambali adalah aliran fikih hasil ijtihad Imam Ahmad bin Hambal yang digali dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Oke, jadi terjadinya perbedaan dalam mazhab disebabkan oleh terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapat inilah yang kemudian melahirkan mazhab-mazhab Islam yang masih menjadi pegangan orang sampai sekarang. Pangkal perbedaan ulama adalah tingkat perbedaan antara pemahaman manusia dalam menangkap pesan dan makna, mengambil kesimpulan hukum, menangkap rahasia syariat, dan memahami hukum ilat. Semua ini tidak bertentangan dengan satuan sumber syariat, karena syariat Islam tidak saling bertentangan satu sama lain. Untuk selanjutnya mengenai jamak dan qashar, kami mengambil studi kasus adanya seseorang yang melakukan perjalanan dari Tobuali hingga ke Pangkal Pinang yang memakan jarak 224 km. Dengan jarak tersebut, maka seseorang akan memakan waktu yang begitu banyak dari zuhur hingga asar. Nah, sebelum seseorang melakukan perjalanan, seseorang tersebut ingin menjamak sholat asar dan sholat zuhur, yakni jamak takdim yang akan dilaksanakan pada waktu sholat awal, yakni sholat zuhur. Oke, adapun syarat-syarat diperbolehkannya jamak takdim. Jika kita melakukan jamak takdim, yakni menggabungkan sholat zuhur dengan sholat asar, hendaklah kita memulai dengan sholat yang pertama, yakni kita melakukan sholat zuhur dulu sebelum melakukan sholat asar. Yang kedua, membaca niat jamak di sholat yang pertama. Langsung digabungkan niatnya. Niat salat zuhurnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'a takdimin lillahi ta'ala. Niat salat asarnya
usolli fardal asri arba'a raka'atin majmu'an ma'az zuhri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Yang ketiga, berturut-turut antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua, yakni setelah selesai sholat yang pertama langsung mengerjakan sholat yang kedua, dan yang terakhir tetapnya uzur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Gini Pak, saya ingin membayar zakat fitrah. Seperti apa ya Pak cara proses pembayaran zakatnya? Nah, untuk pertama Anda harus mempersiapkan beras 1 sak, yakni sebesar 2,5 kilo. Itu untuk 1 orang. Untuk selanjutnya Bapak niat terlebih dahulu, silakan. Nawaitu an ukhrija zakatil fitri an nafsi fardulillahi ta'ala. Untuk selanjutnya Bapak niat dalam hati. Aku niat mengeluarkan harta zakat fitrah fardu karena Allah Ta'ala. Nah, untuk proses penyelesaiannya, oke, di sini kami akan melakukan penyelesaian mengenai pembayaran zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan setelah bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri sebanyak 1 sa', atau bisa dibilang 2,5 kg beras. Jadi di sini saya mengambil contoh Pak Amir ingin membayar zakat fitrah untuk keluarganya dengan jumlah anggota keluarga 4 orang. 1 orang wajib untuk membayar 1 sa', yakni sebesar 2,5 kg beras. Jadi 2,5 kg beras ini dikalikan dengan jumlah 4 orang yang ada di keluarga Pak Amir, yaitu total 10 kg beras. Jadi apabila Pak Amir ingin membayar dengan uang, maka 1 kg beras dikalikan dengan 10 kg beras, yakni 10.000 dikali dengan 10 kg beras, yakni totalnya 100.000. Jadi 100.000 dibagi 4 orang itu ketemunya 25.000 per orang untuk keluarga Pak Amir. Apabila Pak Amir ingin membayar perorangan, maka ketemunya 25.000 membayar menggunakan uang, dan apabila Pak Amir membayar 4 orang, maka ketemunya 100.000 rupiah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan zakat mal, yakni kami ambil contoh zakat emas. Bagaimana sih cara menghitung zakat emas? Semisal kita masukkan di sini nama Bu Yanti ya. Bu Yanti. Oke, Bu Yanti memiliki emas, kita taruh saja 100 gram. Oke, harga pasaran emas saat ini yakni semisalnya 100.000 rupiah per gram. Oke, setelah ini kita akan mencari dulu berapa rupiah dari 100 gram emas tersebut. Caranya yakni 100 gram emas ini dikalikan 100.000 rupiah. Cara mengalikannya 1 dikali 1 nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nolnya ini diturunkan, satunya 1 dikali 1 1, nolnya ada 7 diturunin. Berarti Ibu Yanti memiliki emas 100 gram jika dirupiahkan yakni sebanyak 10 juta rupiah. Nah, selanjutnya berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh Bu Yanti jika telah mencapai haulnya? Haul itu disimpan oleh Bu Yanti emas 100 gram ini selama 1 tahun ya. Berapa yang harus dikeluarkan, yakni sebanyak 2,5%. 2,5%. 2,5% ini dari 10 juta ini berapa kira-kira? Cara mengalikannya, 10 juta rupiah ini kita akan kalikan 25. Bukan 2,5 ya. Di sini cara mengalikannya adalah
25 dikali 10 juta. Caranya yakni 25 dikali 1 tetap 25 ya. Nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama seperti yang tadi, nolnya diturunin. Nah, setelah ini jadi di sini ada sekitar 250 juta rupiah. Nah, dari 250 juta rupiah ini langsung saja kita coret 3 nol yang di belakang. Kenapa dicoret 3? Karena satu angka di belakang koma, nolnya kena coret. Setelah itu persen ini adalah 100 ya. Jadi 2,5% itu bisa dikatakan juga sebagai 2,5 per 100. Jadi nanti akan dibagikan 100. Maka lebih cepat kalau kita coret 3 nolnya di sini. 2 nol ini dari persennya, sedangkan 1 nol ini dari komanya. Nah, jadi hasilnya 250.000 rupiah. Jadi jika Bu Yanti memiliki emas 100 gram dengan harga pasaran per gramnya 100.000 rupiah, maka dia wajib membayar sebanyak 250.000 rupiah. Oke, yang terakhir yakni mengenai tayamum. Tayamum adalah cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil menggunakan debu atau tanah sebagai pengganti air pada kondisi yang tertentu. Adapun tata cara bertayamum yakni sebagai berikut. Oke, untuk praktek tayamum sendiri yang perlu kita persiapkan yakni adanya debu ataupun tanah yang akan kita gunakan untuk bertayamum. Langkah pertama yakni kita hentakkan tangan kita kepada tempat yang berdebu ataupun tanah itu tadi, lalu kita hentakkan seperti ini dan kita meniat untuk tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamumi li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala, dengan mengusap muka seperti ini. Nah, untuk selanjutnya lakukan seperti hal yang pertama, yaitu kita usapkan tangan kepada debu ataupun tanah yang lain dan kita usap kepada tangan. Kita lakukan untuk tangan yang bagian depan seperti ini ke bawah, lalu dengan tangan bagian dalam seperti ini hingga ketemu jempol. Begitupun untuk selanjutnya seperti ini, lalu ketemu dengan ibu jari seperti itu untuk bagian praktek tayamum. Baiklah, demikian video dari kami. Apabila ada salah dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.